Welcome back to Sibut. This content is brought to you by NCS. Buat kamu yang cari lubrikan, adiktif, dan segala macam yang berbau dengan engine dan oli, kamu bisa kepoin deskripsi yang ada di bawah. Lengkap mulai dari bersih-bersih karburator, bersih-bersih klep, semprotan, cleaner, lubrikan, adiktif. Di situ kamu bisa dapetin dengan harga yang spesial banget. Kali ini kita akan melakukan review tentang sebuah kit aksial SCX-103 ya, yang sangat heboh akhir-akhir ini. Beberapa waktu terakhir itu heboh di US, namanya adalah Renegade. Renegade ini CY. Untuk memvalidasi kata-kata CY, kita tanya ke senior kita. Grandpa, ini CY berarti ya? Iya. CY berapa, Grandpa? CY 7 ya? CY itu adalah sebuah generasi dari Jeep yang berada di antara YG, CY, sama Rubicon. Di antara Broto dan Likan Rangrang Prapto. Nah, ini tengah-tengahnya ya. Dia itu dulu itu kotak, bulat, kotak, bulat. Nah, intinya kendaraan ini bisa dibilang salah satu yang paling legendaris, bisa juga dibilang salah satu yang paling laris, dan ini adalah signature ikonik di mana Rubicon itu akhirnya lampu depannya rounded atau bunder. Nah, CY ini hadir di depan kita dibesut dengan kit aksial SCX-103. Semua fitur normal, dual speed ada, DIC ada. Kebetulan yang ada di sini adalah RTR ya. Jadi kamu bisa lihat di sini dia menggunakan remote Spektrum ya. Untuk electricity Spektrum semua, karena Spektrum bikin banyak hal ya, bikin banyak upgrades. Di sini mereka berkolaborasi sama Axial melalui Horizon Hobby, jadinya seperti ini. Overall wheelbase 312, shock breaker agak tinggi ya, 103 ya, 103 sampai 110 spesifikasinya. Kenapa kok bisa dibilang agak sedikit unik? Karena di US sendiri itu nggak demen dengan settingan yang namanya ceper rebah gini. Kalau di Indonesia, mungkin kita lebih asik melihat dia seperti ini. Tapi kalau di US itu sukanya yang agak apa ya? Jenjang. Ya agak cingkrang gitu lah ya. Agak cingkrang. Nah, jadi itu disesuaikan dengan kesukaan. Bagaimana caranya membuat RC ini menjadi drop shock? Ada dua cara ya. Cara yang mudah pakai strap, itu murah meriah. Tapi kalau kamu suka performan, ganti pernya, jangan ganti shocknya ya. Shock breaker nggak salah, ganti pernya, cari per yang lebih lembut, atur dan timbang beratnya, lalu turunkan dengan metode drop shock. Buat kamu semua suka jenjang atau ceper, tulis di kolom komen. RC ini hadir dengan bodi Lexan semi hard body. Kenapa? Karena di sini bagian pintu itu keras, lalu Lexan di bagian belakang ini cakep banget sob. Dia ditutup dengan polikarbonat atau plastik yang lebih keras sehingga menambah unsur realistis. Ya, kalau kamu tanya kenapa Lexan lebih populer daripada hard body secara general di luar negeri, karena handlingnya murah ya. Kalau kamu pakai hard body, handlingnya jadi mahal, mulai dari penyimpanan, biaya produksi, penyimpanan, pengiriman, semua serba mahal. Lalu di sana itu nggak seperti kita ya. Kalau di kita boleh ngecat di depan rumah gitu ya, sambil sebat-sebat gitu. Kalau kamu melakukan itu di US dan di pemukiman yang padat penduduk, maka kamu akan dapat surat teguran ya, tetanggamu pasti nuntut. Inilah yang terjadi karena pasar itu global, akhirnya orang luar negeri banyak pakai Lexan. Untuk membuka bodi ini pakai pin clip invisible seperti biasa Axial membuat di bagian jari saya yang bergerak-gerak ini dan di bagian belakang sini. Kita buka doinya. Ini penampakan bodinya ya, jadi cakep banget. Kalau kamu beli ini tinggal pasang action figure, pastiin yang artikulasi kakinya bagus sehingga bisa duduk manis, nggak ada potong-potongan. Bisa kita lihat di sini, ini adalah Axial 103 base-nya ya, dengan wheelbase 312. RC ini hadir agak compact, dimana kita bisa lihat agak jadi sedikit, kalau orang Jawa bilangnya gundek ya. Kalau bahasa Indonesianya agak sedikit bantat gitu kali ya, tapi berotot. Tentu saja segala sesuatu itu ada plus dan ada minus. Semakin pendek wheelbase-nya, semakin enak manuvernya, semakin lebar badannya, semakin kuat dalam menghadapi negatif atau kemiringan yang seperti ini. Di sini dia hadir dengan straight axle,
AR45 straight axle. Kalau kalian mau upgrade gampang banget, aksial 10.3 lengkap. Pada bagian kaki-kaki dan sektor bawah ini hampir tidak ada yang salah. Kit ini rencananya akan di full build, cuman pemiliknya masih berpikir signature-nya mau dipertahanin atau enggak, jadi tunggu aja. Lantas kalau kalian lihat yang paling menarik di sini adalah ini, ISC jadi satu dengan receiver. Kenapa kok menarik? Karena ini adalah sesuatu yang lebih kurang kalian tunggu-tunggu, dimana untuk pasar Indonesia lebih menyukai ISC yang terpisah dengan receiver. Jadi kalau kalian mau ganti remote, otomatis harus kalian ganti ISC-nya juga jadi satu ini semua. Untuk fitur-fitur DIC dan dual speed berbeda dengan aksial pada umumnya di seri ini itu sudah install. Jadi udah bisa kalian pakai semua, aman jaya. Cuman untuk fitur dual speed seperti biasa ini nggak bisa kalian pakai ya. Dan ini udah ada nih di tangan Aing ini ya. Ini udah ada tapi nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena dikunci. Jadi kalau kamu pasang dual speednya harus dibongkar lagi, di-assembly lagi, ringnya dibuang, stoppernya dibuang. Ya itu nanti akan kita tambahin. Oke sob, dengan inner fender super taktis dan spesialis, kita akan mulai mencoba dan melakukan upgrade untuk mobil ini ke depannya. Pro dan cons. Pro-nya, kamu dapat kit yang bagus, kamu dapat kit branded yang udah pasti nggak mungkin ganggu tidurmu ya. Kamu udah aku ini beli mobil RC pertama ini, udah beli aksial. Jelas gak mungkin ganggu tidur, kenapa? Kamu tidur itu sambil mikir, aku udah beli aksial kok. Aku udah beli Traxxas. Jadi kamu gak kepikiran. Buat sebagian orang yang kaum mendang-mending mungkin banyak risetnya. Tetapi buat kaum orang yang mending nendang-nendang, kalau dia nggak beli yang top of the line atau brand yang besar itu, dia akan kepikiran dengan sendirinya. Ya itu kembali ke pesertanya masing-masing. Pro-nya, mereknya terjamin, spare part-nya banyak, terus untuk kekuatan udah pasti di atas angin dan di atas rata-rata. Kerugiannya yang harus kalian pikir, ISC jadi satu sama receiver, itu satu. Yang kedua, servo yang sudah ada dipasang di sini, itu juga harus kalian perhatikan. Terus untuk motor, saya rasa dengan RC sekelas ini, RC ini tuh harusnya sudah pakai brushless. Cuman kembali lagi, kamu beli RTR dengan settingan American minded, berapapun harganya, pasti kamu dikasih brushless. Meski kamu beli Vanquish, meski kamu beli Traxxas, RC4WD, Axial, kalau kamu beli RC merek Asia gitu ya, kayak RGT, D1RC, mungkin kamu dikasih brushless gitu loh. Tapi harganya kan juga berbeda. Di sini memang mindsetnya orang asing ya, American, itu sangat berbeda. Kalau kalian tanya ini layak atau enggak, 1000% ini layak. Konsnya itu tadi, dan di video ini udah jelas ya, untuk masalah transmisi itu sesuatu yang bukan cons, tapi ya memang itulah axial, harus kamu bongkar dulu. Dan buat kalian tahu ya, ini open box belum turun tanah. Dari tadi itu kan ada bunyi deset, deset, deset. Nah ini ya, nah ini adalah tanda-tanda bahwa servo ini akan segera rungkat. Suka nggak suka? Yang punya langsung, jir belum dipakai. Lah iya memang. Kenapa? Karena di sini ini servonya punya yang namanya servo horn. Jadi pergerakannya dia itu nggak bisa diatur. Jadi dia mengandalkan servo horn. Kalau dia panas nanti dia kendor sendiri. Kalau dia dingin nanti dia balik lagi. Jadi ya masuk nggak itu? Semoga masuk sih ini. Ya gitu sob, kalau kamu beli ini, kamu harus ganti remote. Nah kalau kamu harus ganti remote, kamu harus ganti ISC. Jadi consider about that. Tetapi kalau kamu pencinta CY, ini you must have lah kalau saya. Overall itu yang bisa saya bagi ke kalian. Dan untuk kesimpulannya, saya pribadi, beli atau nggak beli, saya beli. Kenapa? Karena ini legend dan ada di timeline sejarah. Terus body Lexan ini keren. Kamu juga bisa utak-atik ini untuk rebahin kacanya dan lain sebagainya. Intinya kalau saya dengan body Lexan seperti ini, saya tetap pakai Lexannya nih. Dikatain orang ya terserah gitu. Intinya, kamu suka nggak body ini? Suka. Lah iya, susah gitu loh, susah. Kalau mau dikonversi ke hard body, bisa kita bicarakan ya dengan cara melakukan 3D print. Lalu untuk aksentuatifnya ini bisa dicopot, kita pindahin ke 3D print, kita bisa. Jadi buat kamu semua yang baru nonton, pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. If you need something to know, let me know
put it in the comment. Sampai ketemu di review kami berikutnya. Have a nice day. Bye-bye.